Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas aplikasi pinjaman online yang masih ilegal dan masih ada di aplikasi iPhone atau di App Store ya. Jadi para pengguna iPhone ini ketika teman-teman semua mencari aplikasi pinjaman online, nah kalian akan menemukan beberapa aplikasi yang saya sebutkan. Ini aplikasinya terkesan ratingnya sangat bagus, kemudian terkesan gampang mencairkan, tapi mereka ilegal. Jadi tujuan video ini agar teman-teman semua tidak tertipu dan terjebak di aplikasi pinjaman online ilegal tersebut. Kenapa? Karena di sana banyak banget aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang mirip-mirip seperti pinjol legal. Saya harap teman-teman tidak keliru lagi dan tidak terjebak di aplikasi pinjol ilegal yang masih ada di iPhone seperti ini. Langsung aja kita akan bahas ya teman-teman. Yang pertama adalah Dana Cepat. Dan yang cepat ini ratingnya 4,5 dan di sini sudah banyak banget yang download. Karena apa? Yang ngasih review itu sudah 8.700. Ini terkenal tenornya besar tapi gampang mencairkan. Cuman kalau ditanya soal bunga, namanya pinjol ilegal pastinya sangat besar, pastinya tenornya sangat cepat, pastinya sangat merugikan kalian semua. Karena resiko sebar data itu pasti selalu tinggi. Saya sudah cross check ya teman-teman, di daftar list OJK ini tidak ada. Jadi seperti biasanya saya selalu informasikan kalau memang PT-nya itu masih koperasi simpan pinjam, kebanyakan adalah pinjol ilegal. Jadi kalian jangan hanya lihat rating saja, tapi kalian harus juga lihat apakah aplikasi ini ada atau terdaftar nggak di list atau daftar pinjol legal resmi keluaran dari OJK. Nah, yang kedua namanya cukup unik juga ya, Kopi Susu nama aplikasi pinjolnya, yaitu pinjaman uang online dari koperasi simpan pinjam juga teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ya jumlahnya yang tinggi, kemudian mudah dicairkan. Nah, semuanya kata-katanya sangat manis. Dan satu hal lagi yang perlu kalian ketahui, ratingnya 4,7. Ini merupakan rating yang bagus, apalagi kalau dilihat di sini ada 1.800 orang yang ngasih rating. Tapi jangan percaya. Karena coba deh, kalian iseng-iseng buka website yang namanya rajakomen.com. Di situ banyak sekali orang-orang yang membayar orang lain untuk memberikan review atau nge-rate di aplikasi-aplikasi semacam ini ya. Mau di Play Store, di App Store, itu per komen, per review bisa dibayar Rp1.000. Bisa jadi kemungkinan rating bagus-bagus seperti ini berasal dari sana. Kalau ini pinjol ilegal. Mungkin kalau pinjol legal masih masuk akal lah ya, dapat rating bagus karena mungkin masih memenuhi syarat dan ketentuan dari OJK. Selanjutnya ada nama aplikasi pinjaman online ilegal yang ada di iPhone atau di iOS, yaitu sangat mudah. Namanya sedikit aneh ya, ratingnya juga 3,8 yang sudah rating 300-an. Ini sepertinya masih baru teman-teman. Di sini kalau di chartnya, kalau di iPhone itu ke 59. Dan ini merupakan aplikasi pinjol ilegal yang termasuk paling tinggi juga penggunanya di App Store ya teman-teman. Nah, di sini saya sarankan kalian ketika ditawarkan pinjaman online dengan hal-hal atau penawaran yang gampang, yang mudah, yang gampang cair, tenor panjang, jangan percaya. Karena apa? Karena yang namanya ilegal selalu menjebak, di mana biasanya nggak semua ya, tapi biasanya rata-rata itu kalian pinjam 1 juta, yang cair ke kalian sekitar cuma 600 dan 700-an. Jadi udah dipotong, disuruh balikin cuma seminggu bulan. Lalu kemudian selanjutnya ada Tunai Kita Easy Cash Loan. Ini yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena Tunai Kita itu mirip-mirip dengan nama aplikasi pinjol legal yaitu Tunaiku. Lalu kemudian di sini ada Easy Cash. Nah, ini kan mirip-mirip juga dengan Easy Cash aplikasi pinjaman online legal yang sudah resmi di OJK ya, teman-teman. Jadi ini menggunakan nama-nama seperti ini. Kenapa sih tujuannya? Biar ketika orang cari di App Store nama mereka sudah nongol. Jadi ketika orang nyari Easy Cash, bisa jadi kemungkinan besar aplikasi pinjol ilegal ini bakal nongol juga. Jadi ini tetap kalian harus waspadai. Kalian bisa lihat ya, ratingnya 4,2 ribu orang. Terus kemudian ratingnya 3,5. Ini berarti sudah ribuan orang yang download aplikasi ini dan menilai aplikasi ini sebagaimana mestinya. Pastikan bisa jadi ini dibayar, kita nggak pernah tahu. Karena memang yang komen itu biasanya manusia real, bukan robot teman-teman. Selanjutnya ada Pinjaman Now. Nah, Pinjaman Now ini memang mirip-mirip juga dengan aplikasi pinjol legal. Teman-teman bisa lihat ya, penawarannya itu cukup menggiurkan, 90 hari sampai 360 hari untuk cicilannya, dan tenornya pun bahkan hingga 8 juta lebih. Ini juga terkenal gampang mencairkan, makanya banyak yang download yang rating hingga 2000-an lebih. Tapi akhir-akhir ini mulai banyak yang kecewa, mulai banyak yang merasakan gak enaknya aplikasi Pinjaman Now ini. Mulai dari pinjaman yang gak masuk akal, tenor yang pendek banget,
bunga yang tinggi banget, dan mungkin ada kemungkinan penagihan-penagihan dari DC-nya itu sangat-sangat melanggar aturan. Ya, namanya pinjol ilegal, kita nggak bisa berharap banyak. Nah, sekarang buat yang belum terjebak di aplikasi pinjol ini, teman-teman pastikan nanti ketika ada tawaran, teman sekarang banyak banget nih calo-calo pinjol-pinjol ilegal seperti ini. Biasanya ada yang melalui WA, ada yang DM Instagram. Kalau disebutkan nama-nama pinjol di sini, saya yakinkan ini pinjol ilegal dan teman-teman harus cek ulang ya di daftar list OJK apakah ada apa enggak. Kalau memang tidak ada, udah dipastikan ini ilegal, teman-teman. Terus bagaimana buat teman-teman yang sudah terlanjur minjol di aplikasi pinjol ilegal yang ada di iPhone ini? Apa yang harus teman-teman lakukan? Nah, yang pertama, teman-teman nggak perlu panik, nggak perlu khawatir dulu. Teman-teman sebenarnya tidak perlu membayar. Teman-teman juga sebenarnya kalau lapor polisi pun. Jadi pemerintah sudah dengan tegas ya, pinjol ilegal tidak perlu dibayar lagi. Namun yang namanya hutang biasanya kan tetap wajib untuk dibayar ya. Jadi kalau teman-teman ada niatan baik, teman-teman bisa kembalikan aja uang yang teman-teman terima. Nggak usah pakai bunga, nggak usah pakai denda. Bodoh amat mau dianggap lunas apa enggak. Tapi kalau teman-teman udah balikin, ya anggap aja teman-teman itu sudah lunas ya. Secara moral, secara etika, anggap aja udah lunas. Nah, sekarang tinggal nanti memikirkan lagi tentang keamanan data atau data teman-teman yang sudah tersebar. Solusinya bagaimana ya? Teman-teman harus berusaha untuk memperbaiki data-data teman-teman. Misal mungkin menghubungi kontak teman-temannya yang sudah dibocorkan oleh DC-DC pinjol dari pinjol ilegal seperti ini. Nah, atau mungkin yang sudah dihubungi, nah teman-teman bisa minta maaf, bisa ngelobi, maksudnya kalau dapat telepon dari oknum-oknum pinjol, mohon untuk diabaikan karena teman-teman sedang bermasalah dan terjebak di aplikasi pinjol ilegal seperti ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, semoga video ini bisa memberikan teman-teman wawasan agar tidak lagi mudah ditipu dan tidak lagi gampang dibohong-bohongi oleh calo pinjol seperti ini. Ya, nggak hanya tiket konser saja yang ada calonya, tapi pinjol ilegal pun sekarang banyak calonya. Kenapa? Karena ya dari situlah mereka mencari uang dari memeras kalian dari bunga-bunga yang sangat tinggi itu agar kalian semua ini bisa dijerat. Karena saya yakin tidak semua orang mentalnya kuat dan tidak semua orang bisa melawan pinjol-pinjol ilegal seperti ini. Jadi mereka tentunya bakal dapat banyak keuntungan dari pembayaran-pembayaran bunga-bunga yang membengkak itu. Saya yakin di luar sana masih banyak yang terus membayarnya sehingga mereka masih bisa terus beroperasi seperti ini. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada yang ingin ditambahkan, teman-teman bisa tulis di komentar. Siapa tahu teman-teman lain nanti yang ingin tahu informasi lebih lanjut dan membaca komentar dari teman-teman, mereka bisa mendapatkan sedikit informasi yang berharga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.